Tapi sayangnya gara-gara ini, kalau menurut CNA, pemanasan di Singapura tuh jadi berjalan 2 kali lebih cepat loh dibanding rata-rata global. And if you would visualize the hot air that is coming out of all these air conditioner, it would be like a lighter with a little flame coming out. Science, Jer. Science. Yang sama orang kita malah suka Kita bahas proyek-proyekan negara lagi ya. Kali ini gue mau bahas salah satu proyek yang apa ya? Keren banget sih kalau menurut gue sih. Ya kita semua pasti sepakat lah kalau Singapura tuh negara yang maju banget. Berasa banget lah modernnya. Dan ternyata nggak cuma kelihatannya aja yang modern. Di tengah masalah krisis iklim yang juga berasa banget dampaknya ke Singapura. Negara kecil ini tuh bener-bener ngaplikasiin sains buat ngebikin negaranya jadi nyaman buat dihuni loh. Dan gue rasa ini contoh yang bagus banget ya. Contoh buat ngasih lihat gimana kalau sains beneran diterapin. Itu bakal ngasih dampak yang signifikan banget ke kehidupan sehari-hari kita. Mana di sini lagi gerah banget lagi ya. Dan belum ada langkah-langkahnya kalau di kita kayaknya buat nanggulangin ini ya. Jadi berasa iri nih. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas Cooling Singapore Project yang lagi dilakuin sama Singapura. Proyek sains skala nasional yang tujuannya tuh bikin Singapura jadi lebih adem nantinya. Di Learning by Google. Ya belakangan ini kan lagi rame-ramenya ya berita-berita soal kondisi udara di Jakarta yang jelek banget. Makanya gue juga sempat ngebahas yang di ibu kota Mongol kan buat perbandingan. Terus di sekitar bulan Juni kemarin sempat rame juga soal udara New York yang gelap dan gak sehat buat dihirup. Sampai-sampai orang-orang tuh dilarang buat keluar rumah dulu kan. Kalaupun mereka harus keluar rumah ya harus pakai masker lah. Dan selain masalah polusi ini, suhu udara juga kan makin kesini kan makin berasa panas ya karena adanya pemanasan global. Jadi ya kayak kita sekarang nih, sekalinya kemarau jadi lebih berasa. Nah kalau menurut National Geographic, pemanasan ini sebenarnya udah terjadi sejak lama banget. Bahkan bisa dibilang udah ada sejak revolusi industri yang pertama. Tapi ya emang kecepatan pemanasan itu meningkat secara signifikan dalam 100 tahun terakhir. Dan ini bisa begini karena adanya penggunaan bahan bakar fosil kayak batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang makin masif nih sekarang nih. Terus karena populasi manusia makin meningkat, akhirnya jumlah bahan bakar yang digunain jadi makin banyak nih. Dan ya hal-hal kayak ginilah yang akhirnya ngebikin adanya efek rumah kaca di atmosfer yang ngebikin bumi ini makin panas dari waktu ke waktunya. Dan ya kenaikan suhu ini nih sebenarnya cuma awal dari masalah-masalah lain yang mungkin aja lebih besar yang berpotensi bisa timbul setelahnya ya. Ya ini sebenarnya udah sering kita omongin sih ya di konten-konten yang lain ya. Yang aspal meleleh di India, yang demo ilmuwan lah, yang apalagi Willow Project ya banyak lah. Rentetan marketing. Nah, Singapura sendiri, kalau menurut World Population Review, mereka ini adalah negara terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Ingat, terpadat ya, bukan terbanyak penduduknya. Disebut di tiap kilometer persegi di Singapura tuh ada 8.000 orang yang menetap. Ya, walaupun kalau kita ke sana mungkin saking rapinya sampai nggak berasa ya kalau di sana tuh sebenarnya padat banget. Dan kondisi kepadatan yang gini kan pastinya berpengaruh ya sama suhu dan udara di sana. Apalagi Singapura kan letaknya kan di wilayah tropis kan. Wilayah yang udara sepanjang tahunnya tuh relatif hangat. Dan namanya manusia sekarang kalau lagi kepanasan pasti maunya nyalain AC kan biar nggak gerah kan. Apalagi hampir semua rumah di perkotaan tuh pasti sekarang ada AC-nya. Dan nggak cuma di rumah, di gedung-gedung juga, di kendaraan juga, kayak mobil, bis, kereta, itu juga pasti ada AC-nya. Ya kadang kita udah pakai AC aja kan masih berasa gerah ya, apalagi kalau nggak pakai coba. Jadi ya bisa dibilang AC tuh sekarang hampir nggak bisa dipisahkan lah ya sama orang-orang di perkotaan, termasuk perkotaan di Singapura. If everybody would use them on every floor, the people on top would have to spend much more for the air conditioning than the ones at the bottom. And if you would visualize the hot air that is coming out of all these air conditioner, it would be like a lighter with a little flame coming out. Tapi sayangnya gara-gara ini, kalau menurut CNA, pemanasan di Singapura tuh jadi berjalan 2 kali lebih cepat loh dibanding rata-rata global. Dan ini bisa begini salah satunya ya karena faktor kepadatan penduduknya tadi kan. Jadinya makin banyak energi yang dibakar di setiap kilometer perseginya. Ya kebayang sih ini ya, dengan lingkungannya makin padat, bangunan-bangunan yang ada kan juga jadi makin banyak juga ya. Bangunan-bangunan makin banyak, akhirnya panas matahari di sana jadi cenderung terperangkap di dalam bahan-bahan bangunan. Kayak di beton, baja, aspal. Karena kan mereka menyerap panas kan. Terus ditambah lagi sama penggunaan AC di mana-mana tadi, yang di rumah, di gedung-gedung, di kendaraan bermotor, terus juga ada polusi-polusi dari pabrik dan knalpot juga. Ini nih akhirnya ngebikin kualitas udara di sana jadi makin parah dan suhunya jadi makin panas. Nah, kondisi kayak gini ini disebutnya Urban Heat Island atau UHI. Atau ya singkatan bahasa Indonesianya aja lah, UHI dah, UHI. That's because things like asphalt, concrete, and shingled roofs absorb more heat from the sun than trees. This is the urban heat island effect, and it accounts for higher temperatures in cities, often by several degrees compared with their surroundings. It's becoming a huge risk to human health,
as growing urban populations exacerbate the heating effects of climate change. Kalau menurut MIT Climate Portal, UHI ini adalah fenomena di mana kota-kota mengalami suhu udara yang lebih tinggi daripada pedesaan di sekitarnya. Tapi yang harus kita ingat di sini, walaupun istilah ini nih ada island-islandnya, UHI kan tadi kan Urban Heat Island, ini nggak berarti pulau beneran ya, enggak. Ini disebut Urban Heat Island, disebut pulau panas perkotaan, karena ya suhunya tuh beda daripada wilayah lain di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat di peta thermal, kalau kita lihat di peta suhu, wilayah perkotaan tuh warnanya jadi kayak pulau gitu, jadi beda sendiri gitu. Soalnya mereka apa ya, lebih vibrant sendiri lah daripada wilayah lain di sekitarnya. Makanya namanya jadi Urban Heat Island. Jadi misalnya kita ngelihat peta suhu di satu kawasan gitu. Nah di situ kelihatan tuh wilayah kotanya itu beda sendiri. Kayak misalnya dia bulat merah sendiri gitu. Padahal di wilayah sekitarnya masih biru. Nah itu yang namanya Urban Heat Island. Dan Urban Heat Island ini jadi makin sering terjadi. Soalnya kan makin banyak pembangunan di mana-mana ya. Lahan hijau sama lahan biru tuh jadi makin dikit. Pelan-pelan pada diganti lahannya jadi material-material buat bangunan. Padahal lahan hijau sama biru ini, vegetasi sama air ini penting banget loh buat ngejaga suhu udara biar tetap sejuk. Nah ini yang ngebikin sejuk secara alaminya pada disingkirin kan, ya jadi gerah lah kita. Terus selain itu geometri kota juga berkontribusi penting nih ke munculnya Urban Heat Island ini, ke munculnya UHI ini. Kayak misalnya gedung-gedung cakar langit yang tinggi-tinggi, itu tuh sering disebutnya ngarai perkotaan. Dan ngarai perkotaan inilah yang ngebikin angin jadi nggak bisa lewat, angin jadi nggak bisa masuk. Jadinya panas yang ada di dalam jadi nggak bisa keluar deh. Ya kalau normalnya kan biasanya kan di satu wilayah lagi panas, tahu-tahu angin datang, nah anginnya kan ngedorong panasnya biar keluar dari wilayah itu. Nah ini gara-gara ada gedung pencakar langit jadi nggak bisa begitu. Karena kan celah antar gedungnya cenderung sempit, jadi gimana angin bisa lewat kalau dihalangin sama gedung-gedung tinggi yang lain coba? Oke. Dan ngerinya nih, kalau menurut World Urbanization Prospects dari PBB, diperkirakan di tahun 2050 nanti, sebanyak hampir 70% total populasi dunia tuh bakal tinggal di perkotaan loh. Jadi yang tadinya kotanya udah padat, itu nantinya bakalan makin padat lagi. Yang tadinya udah panas, itu bakalan makin panas lagi. Kalau menurut Singapore Management University, disebut sekarang aja perbedaan suhu di perkotaan sama pedesaan di Singapura tuh udah nyampe 7 derajat Celcius loh. Dan suhu terpanasnya, suhu maksimalnya tuh sekarang bisa nyampe 37 derajat Celcius loh. Padahal di beberapa dekade sebelumnya cuma 32 atau 33 derajat aja maksimalnya. Ini kan berarti naiknya nyampe 4 derajat ya. Dan kalau kondisinya terus kayak gini, nggak ada perubahan, nggak ada action yang dilakukan sama orang-orang, atau dilakukan sama lembaga penelitian atau organisasi lingkungan gitu, dipercaya di akhir abad ini, suhu rata-rata globalnya tuh bisa naik lagi sebanyak 4,6 derajat Celcius. Ngeri amat, jir. Even though the two locations are only 30 minutes apart by car, we tracked a jump of 4 degrees Celsius. Jadi ya ini tuh emang gak cuma terjadi di Singapura ya, di banyak kota-kota lain di dunia juga begini. Tapi kan yang menarik dari Singapura tuh gimana mereka nyoba ngatasin masalah ini kan? Emang gimana ngatasinnya? Oke, jadi sebelum kondisi ini makin parah, pemerintah Singapura tuh udah kerjasama sama lembaga-lembaga atau instansi-instansi buat ngebikin proyek yang bisa ngebikin kondisi udara dan penggunaan energi di Singapura tuh jadi lebih baik. Kalau menurut ITH Zurich, di Singapura tuh ada proyek Cooling Singapore 1.0, terus ada Cooling Singapore 1.5, dan yang sekarang nih udah nyampe Cooling Singapore 2.0. Bedanya apa-apa aja tuh? Kalau di Cooling Singapore 1.0 yang dibikin di tahun 2017-2018, tim proyek tuh fokus ke milimetrik dan alat yang sesuai buat ngukur UHI tadi. Sama mereka juga ngukur OTC, Outdoor Thermal Comfort. Ngukur OTC tuh maksudnya tuh ngukur gimana kenyamanan orang-orang sama suhu tertentu. Dicari tahu tuh di suhu berapa sih kira-kira sih orang-orang ngerasa nyaman, dan di suhu berapa kira-kira orang-orang mulai ngerasa nggak nyaman. Terus selain itu mereka juga ngembangin langkah-langkah buat ngidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan teknologi di sana. Sama ada juga mitigasi panas potensial. Mitigasi itu apa ya? Gimana jelasinnya ya? Kayak upaya ngurangin resiko gitulah. Kayak tadi kan misalnya kan mitigasi panas potensial ya, yaitu berarti upaya ngurangin resiko panas potensial itu. Nah itu kan barusan kan yang mereka lakukan di 1.0 ya. Terus di Cooling Singapore 1.5 yang dibikin di tahun 2019-2020, mereka ngelakuin tahap-tahap selanjutnya nih. Tim proyek yang mereka di situ mulai menilai dan mengukur strategi pendingin potensial, terus mereka juga nyiptain sistem pendukung keputusan buat nilai OTC tadi, yang udah diukur di 1.0 tadi. Sama di tahap 1.5 ini juga, mereka mulai ngembangin pedoman desain perkotaan yang ngerespon kondisi iklim Singapura saat ini. Jadi ya simpelnya Cooling Singapore yang 1.0 tuh buat ngukur-ngukur. Nah yang 1.5 itu buat nyiapin strategi. Dan dari dua proyek itu dibikin lagi Cooling Singapore 2.0 yang sekarang lagi berlangsung nih. And so since 2017,
researchers at Cooling Singapore have been identifying design solutions that reduce our need for so much cool air in the first place. One thing many cities have in common, and that's the importance of vegetation. That's a very important measure to mitigate the urban heat. Nah, masih menurut ITH Zurich, di Cooling Singapore 2.0 ini, para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ahli kimia, insinyur, arsitek, ahli geografi, sampai ilmuwan komputer, mereka tuh pada kerjasama buat nyari solusi tentang UHI di Singapura ini. Bareng-bareng dicari gimana solusinya nih, biar pulau panas perkotaannya bisa berkurang. Dikembangin dari hasil yang sebelumnya udah didapat dari yang 1.0 sama 1.5 tadi. Jadi ya, ini proyeknya benar-benar berkala dan berkelanjutan ini ya. Nah, keseluruhan proyek ini dipimpinnya tuh sama Singapore Etihad Center. Dan mereka juga kerjasama bareng beberapa universitas tuh. Kayak bareng National University of Singapore sama Singapore Management University. Terus selain itu ada juga kerjasama bareng institusi di bawah Campus for Research Excellence and Technological Enterprise. Jadi emang banyak banget ya. Berasa semuanya kerja bareng buat nyari satu solusi ini ya. Mantep, 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 mantep. Dan mantapnya lagi, selain nyari solusi buat masalah iklim di sana, proyek ini juga jadi ngebuka banyak lowongan kerja baru loh. Ini nih baru kerja nih yang begini nih, tujuannya jelas dan dalam prosesnya jadi ngebuka banyak lapangan kerja baru kan. Iki. Dan kalau menurut Dr. Christina Orehunik yang ngepalain proyek Cooling Singapore di Singapore Etihad Center, dia bilang di masa mendatang, energi-energi yang dipakai buat kebutuhan sehari-hari itu bakal diganti sama energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Terus sektor industri sama listrik juga dia bilang bakal ngalamin dekarbonisasi secara signifikan. Terus lingkungan sekitar kotanya juga bakal lebih ramah pesepeda sama pejalan kaki dengan ngebikin jalan-jalannya tuh teduh sama vegetasi gitu. Karena dia percaya vegetasi perkotaan kayak di taman atau di pohon-pohon pinggir jalan gitu, itu tuh bakal ngebikin suhu di luar ruangan jadi lebih sejuk dan nyaman. Jadinya ya nantinya para penduduk kotanya ini bisa nikmatin waktu mereka buat santai atau sekedar jalan-jalan tanpa ngerasa nggak nyaman karena kepanasan atau kegerahan lagi. Terus bakal dibangun juga sistem air bawah tanah dan bakal diperbanyak juga kolam-kolam dengan kedalaman tertentu yang bisa bikin suhu di sekitarnya tuh jadi lebih adem. Karena basicnya air tuh bisa berguna sebagai penghalau panas juga kan. Ini kan anjir ya, basic science loh sebenarnya yang diterapin loh. Tapi ya karena risetnya bener dan penggunaannya tepat, jadi ya bisa maksimal ini hasilnya. Gila ya. Gila. Dan gilanya lagi di proyek ini juga bakal dibangun Digital Urban Climate Twin atau DUCT yang fungsinya tuh buat ngesimulasi banyak hal yang berkaitan sama proyek ini. Kayak misalnya ngesimulasi efek kendaraan listrik, penggunaan energi terbarukan, vegetasi, sampai material permukaan kota. Itu semuanya bisa dibikin simulasinya tuh. Jadi kayak misalnya kita mau ngelihat efek vegetasi di wilayah ini, misalnya di wilayah A. Nah, itu bisa dilihat tuh pas sebelum ada vegetasi di wilayah A gimana, setelah ada vegetasi di sana gimana, itu bisa dilihat bedanya di DUCT ini. Ini kan apa ya? Ya canggih banget ya. Jadi ya bakal kelihatan tuh nantinya bakal kayak apa, simulasinya bakal kayak apa. Jadi orang-orang di sana tuh nggak perlu nebak-nebak, nggak perlu nerka-nerka kayak, oh sepertinya lebih adem nih. Ah, kayaknya sama aja ya. Nggak perlu nebak-nebak feeling-feeling gitu, karena ada simulasi langsungnya, datanya langsung kelihatan semua di situ. Jadi ya di UCT ini, simulasi ini penting banget buat nilai efektivitas dari solusi UHI ini. Tambahan dikit deh, jadinya semua skenario yang mau mereka lakuin itu bisa mereka tes dulu di simulasi di UCT ini sebelum bener-bener mereka buat. Jadi dia tes dulu nih, kalau oke, kalau dari simulasinya kelihatannya bakal ngefek banget, baru dibikin benerannya di dunia nyata. Jadi ya efisien kan kerjaan mereka kan, kemungkinan bongkar pasang itu kecil. With so many different ideas, Cooling Singapore is also designing a virtual model of the city to test them out. It's called a Digital Urban Climate Twin, or DUCT, that will calculate how each element of the city's design will impact the urban heat island effect. Terus selain itu disebut penataan kota juga penting banget buat ngebikin angin-angin alami masuk lewat jendela-jendela rumah atau gedung-gedung kantor gitu. Biar orang-orang di dalamnya tuh nggak perlu lagi pakai AC nantinya, soalnya udah ada angin sejuk yang alami kan. Dan nantinya desain buat atap, trotoar, atau bangunan-bangunan lainnya itu juga bakal disesuaikan lagi biar bisa ngurangin efek nyerap dan memerangkap panas di perkotaan. Dan ini yang menarik nih, salah satu caranya adalah dengan ngebikin warna-warnanya tuh lebih cerah. Soalnya kalau menurut NASA, bahan-bahan bangunan kayak aspal, baja, batu bata, itu kan warnanya kan seringnya gelap-gelap gitu kan. Kayak hitam, coklat, abu-abu. Padahal benda-benda yang warnanya gelap gini tuh mereka bisa nyerap semua panjang gelombang energi cahaya dan terus diubah jadi energi panas. Makanya jadinya benda-benda ini kan punya suhu yang lebih hangat kan. Makanya logikanya kalau lapisan benda-benda ini dibikin jadi lebih cerah, jadi lebih reflektif, jadi lebih bisa mantulin cahaya daripada nyerap panas, itu harusnya suhu udaranya itu bisa lebih dingin kalau dilakuin secara meluas dan jangka panjang. Ini kan anjir ya, basic lagi loh yang dihajar loh.
Bahkan kalau menurut MIT Concrete Sustainability Hub disebut, kalau hal ini diterapin di seluruh Amerika Serikat, ini nih bisa ngurangin 41% frekuensi gelombang panas di seluruh Amerika loh. Cuma dengan ngeganti warna bahan-bahan bangunannya doang. Dan Singapura pelan-pelan mereka bener-bener lagi nerapin cara ini sebagai salah satu langkah supaya negaranya bisa adem alami dan bisa ngurangin penggunaan bahan bakar yang ngasilin panas dan emisi karbon. Science, science. Yang sama orang kita malah suka diremehin kan, dianggap akal-akalan segala macem. Ya tapi nggak tahu ya, mungkin aja orang-orang yang suka ngomong gitu tuh ternyata emang lebih pintar dari saintis kan, kita nggak tahu. Namanya orang kita kan pinternya kan suka kelewat batas ya, suka terlalu pinter ya. Orang kita. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih, Cooling Singapore Project ini ke depannya bakal bisa sukses apa enggak? Nantinya menurut lu Singapura bakal lebih adem atau tetap kalah sama pemanasan global yang prosesnya juga lebih cepat nih? Silakan komen. So one of the biggest perks of using this system for the buildings is that they can save 40% in terms of electricity usage compared to your traditional air conditioners. Oke, sekian review kali ini tentang Singapura yang mulai pakai sains buat bikin negaranya jadi adem. Ini jujurnya gue jadi penasaran kalau langkah negara kita nih apa ya biar lebih adem ya. Ada nggak sih? Serius gue penasaran ya, bukan satir, bukan nyinyir segala macam ya. Serius gue penasaran soalnya belum denger gue sampai sekarang. Ini kalau ada yang tahu boleh komen ya. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah atau mau nanya atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.